Tapi ini tadi saya menjajal menyukilnya ya. Awakku adem panas, sikilku lemes, tanganku lemes. Jadi koyo rasanya koyo belungku hilang kabeh. Dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu masih ngejar terus. Benteng pertahanan saya itu runtuh semuanya Mbak Bu Besti. Bukan CLBK, bukan cinta lama bersemi kembali, tapi memang dari dulu cintanya tidak pernah padam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini ada singkong sama cabai Mbak Bu Besti mau tak bagi sama Yuni, karena kalau singkong ini kan tidak bisa disimpan lama ya Mbak Bu Besti. Terus sekarang itu musim panas. Terus saya di sini tuh tidak punya teman sesama Indonesia, jadi saya tidak bisa berbagi. Makanya saya menghubungi Wahyuni. Saya tanya apakah kamu bisa datang ke sini. Soalnya saya punya banyak ini. Ini nanti kalau tidak ndang dingehkan, eman-eman rusak. Soalnya ini juga dikasih orang kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus cabenya saya itu masih punya simpanan 2 plastik cabai merah. Terus dapat lagi segini banyaknya. Jadi ini saya bagi setengahnya untuk Yuni, karena ini cabai merah campur cabai hijau. Jadi yo biar buat keletusan kalau seumpamanya makan gorengan. Oke Mbak Bu Besti, saya mau turun ke bawah dulu karena Yuni sudah di bawah. Oh, mau hujan. Oh, ini kono kae bocah. Mbak, kayak wong Bambung, Mbak. Nongkrong ning kono. Indo, Mbak. Indo, Mbak. Zimbabwe. Amit lho ya. Iki tak omongi pisan. Telo ngono kuwi kan gak kena disimpen suwi. Iku ning perjalanan saja sudah 2 hari. Terus setelah saya kabari kamu 2 hari baru datang. Jadi itu sudah 4 hari. Nah 4 hari itu jebolnya kapan saya tidak tahu. Kalau seumpamanya tidak enak, ya gua saja. Tak pakane irek sebelah omah. Gak pakakno mbokmu ya. Terima kasih. Terus Es. tuman. Oh, bawa. Aku duit saja. Radi duit. Delon Mbak Besti ngene iki lho rumangsamu. Niki rumangsamu. Sene lho. Pamane nggawa mulai yo nggawa. Dirimu lho. Ini tadi kamu boleh izin keluar berapa jam? Alah ora jam-jaman penting metu mulih jam-jaman. Ini namanya kalau di tempat kita itu Bobok cong. oh bok-bokcong. Bobok cong ini. Oh iya. Di sini kok lagi weruh iki, makanya saya Tapi bobok congnya beda ya. Lek gure dhewe kan enek oren-orene ngono. ini merah. Ini merah. Merune. Ya, bobok cong itu. Iyalah, oke sekali. Lah iya, makanya Itu. saya tadi ndoprok di sini kan mendelok itu kok bertahun-tahun di sini lagi weruh ini. Bobok cong. Ada bobok cong. Oke lho. Lah iya. Itu delon Mbak Besti ngene iki, aku kan golek bobok cong kon nyuting ngene iki ge apa? Iki bobok cong apa kepek to kok rupane ireng gini? Itu bobok cong kalau kepek kan ambilnya agak ini. Walang sangit iki ngene iki. Iki Itu nemplok banyak sekali. iki rapat anu iki, Rapat persib. pilihan RT. Kamu ada gula merah? Iya. Nah, nanti tak godok pakai. Tapi ini tadi saya menjajal menyukilnya ya. Kan tak pocong ini ki jerone sian. Oh.
seenak lah sepertinya. Iya toh? Masih putih kok. Lah yo, ini tadi kan saya jajal, tak buka soalnya wis suwi. Lah kan ngene iki kan, kombone bakule, heeh. Terus jajal iki anu tak peceli sing ikine tak ilangi, ngeneknya itu tak ilangi. Ternyata seperti itu. Tapi ini kayaknya ndak bisa disimpan sampai besok deh. Iya, Jadi harus diolahi. Ini langsung kalau seumpamanya omah tak ini. Iya, kamu oncei terus kamu simpan di freezer kayak gitu kayaknya tahan lama sih. Ya, ini tadi aku ya bawa tas loh rumah kamu. Oh, kamu sudah ada harta karun. Iki gak apa nah lo Yun sing kok gawak-gawak niki jan. Itu ada molen, ada apa itu? Aku diwawancara Yanti terus loh. Takokne dirimu. Paling sing ngongkon iki. Hah? Paling sing ngongkon iki mbokmu. Sing ngongkon? Mbokmu yang itu loh. Kenapa dia menakokkan? Oh, Wahyu nih bagaimana ya nanti kalau seumpamanya pulang ke Indonesia apa mau sama ini? Lah iya, ya lihat saja nanti kalau sudah di rumah. Masih hampir 1 tahun ya toh? Oh. 1 tahun itu loh waktu yang tidak sebentar. Iya. Namanya hati manusia itu yang paling gampang berubah-ubah. Saiki mantep ngene sesuk bagaimana ya tidak tahu. Jenenge Apalagi dia kan mau keluar kota. ya namanya jodoh wis pokoknya ndak nyanti-nyanti. Apapun yang jadi milik kita itu tidak akan salah nggon ngono wis. Iya toh? Yes. Ya saya ya wis pantungane saja, dongan sing apik-apik gitu. Begitupun sebaliknya. Iya. Ya toh. Kita saiki koyo ngengkeng-ngengkeng koyo iya tapi pas Hari H. pas seminggu lagi, sebulan lagi ya kan kita tidak roh ya toh? Iya. Kamu jangan dodok di situ nanti kemeton. Tidak. Ini kalau saya bisa dodok ini artinya berarti saya perutnya kecil. Soalnya tidak bisa dodok kan jadul loh. Jadul. Nah, iya. Kayaknya arpe hujan deh. Tapi nggak tahu. Ini habis ini kamu mau kemana lagi? Ya pulang. Kemana? Wong saya mau ndang-ndang ke. Ya wis lah no, pulang kok. Selaudan kok. Iya. Aku soleh harta karun Mbak Besti wis aku tak mulai. Iya. Sudah oleh sak. Engkau tak WA. Nanti nek wis nganu kok tak ocekane langsung tekan. Iya. Hari ini saya mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya saya ketahui dan awakku adem panas, sikilku lemas, tanganku lemas, jadi koyo rasanya koyo belungku hilang kabeh. Nanti saja, saya belum bisa cerita, nanti tak ceritain. Pokoknya mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya diketahui adalah kulaan penyakit. Aduh, lu gak asal roh pisane ge wis yo. Jangan. Sampai ngewel aku. Tremor. Ya wis lah. Wis tak usir. Selaudan. Selaudan nanti. Pedamu training ndi? Ya itu U-bag-nya tak gantolkan lagi ke di ngisor itu. Lah kan belum setengah jam nanti kamu belum bisa nyilai lagi. Ya nggak apa-apa, ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Kan biasanya kan kalau sudah digeletakkan, kalau belum setengah jam belum bisa nyilai lagi. Enggak lah. Walah, ya wis lah. Wong aku di sini lo lumayan lama tadi. Oh, wis suwi. Oh ya wis. Wis hati-hati. Ya wis, dadah. Tak usir. Soalnya arep udan. Iya. Lek arep udan les suwi. Hati-hati ya. Oh. Oke, saya sudah nyampe apartemen lagi Mbak Bu Besti. Kipi itu kok menceli-menceli kursinya. Oke, saya sekarang mau nyaur utang ke kalian karena saya utang cerita ke kalian. Utangku cerita ke kalian itu banyak banget ya Mbak Bu Besti. Ya harap maklum baru bisa cerita sekarang soalnya di sini kan nyambi kerja. Terus kemarin saya baru pulang dari Indonesia itu PR-nya banyak banget. Seperti yang tak ceritakan di video sebelumnya kalau Mak D itu kondisinya drop parah jadi harus mengopeni Mak D. Jadi ya mohon dimengerti ya. Ini tadi tidak tahu digawak nih opo yang Wahyuni huweran aku mesti pokok iki. Oh ini anu itu loh Mbak Bu Besti kayak apa ya lek ngarani kue yang tutup-tutup itu loh kayak gini loh bentuknya tuh. Jangan bocah iki pokoknya enak Masya Allah. Muka-muka rezekimu lancar terus Yun. Minuman. Terus ini ada
Ini apa ki? Molen. Terus ini nggak tahu ini apa. Ada mie kayak udon gitu. Terus bola dalamnya pokoknya panganan. Terus ini ada uang. Ini paling bedekku ki paling Yuni ini lupa ini duitnya Yuni. Bentar lagi tak WA nih. Kok iso enek duit nih kene iki? Duit bagaimana piye ini? Lah saya wente. Njuk 3 blok ibu cah iki anjene. Oke, ini tak lebokkan lagi. Sekarang saya mau cerita kepada Mbak Bu Besti. Ini tak geledakkan di sini lagi ya. Masya Allah, jangan. Oke, ini kameranya tak cedekan, terus ini mic-nya tak benakkan dulu, jadi biar kalian bisa mendengar dengan sangat jelas. Oh, oke. Saya sebenarnya ini ndredeg sekali Mbak Bu Besti karena saya bingung harus mulai cerita dari mana. Karena sebenarnya ini tuh luka yang berusaha untuk saya sembuhkan. Makanya saya tidak pernah cerita kepada siapapun karena itu luka yang sangat amat menyakitkan sehingga saya harus kabur sebegini jauhnya. Ini cerita ngene berapa kudu pengen mewek saja Mbak Bu Besti ya. Cek tak usapan nih. Oke. Walaupun gue cengenges kayak gini tuh kadang-kadang moro-moro air mata indrodos gitu Mbak Bu Besti. Oke, baiklah. Karena baru nyaruk lombok terus ngucek mata ya mata saya perih. Oke, jadi saya tidak pernah menyembunyikan status saya. Saya tidak pernah menyembunyikan latar belakang dan masa lalu saya. Tapi saya sudah pernah bilang kepada Mbak Bu Besti sekalian kalau memang saya tidak bisa menceritakan semua hal ke publik. Jadi tidak semua hal tentang saya bisa saya share ke kalian karena berbagai alasan. Tapi orang-orang yang mengenal saya di real life, di kehidupan nyata seperti teman-teman saya di sini, itu semuanya tahu tentang saya. Sepertinya saya belum siap menceritakan ini Mbak Bu Besti. Duh, ini lemes saya. Besok saja ya saya ceritanya. 2000 years later. Oke, Mbak Bu Besti, sudah siap saya. Ya Allah, ribet sekali manda arep cerita ngono saja. Ini tadi Mak De sudah tidur ya. Jadi nanti pas waktu saya cerita-cerita sedih itu biar tidak diceluk dikongkon, ujuk-ujuk dikongkon, ini tolong kerokkan tabunganku gitu kan ya. Enggak situ sedih saya. Oke, jadi banyak sekali yang berkomentar kalau saya berbohong di vlog sebelumnya. Karena di vlog sebelumnya itu kan saya menceritakan tentang kehidupan saya yang tadinya kaya raya, terus kemudian bapak saya meninggoy, terus kemudian jatuh miskin, terus hidup sengsara, terus kemudian lulus SMA, mencolot langsung jadi TKW kayak gitu kan ya. Ceritanya kan seperti itu. Sebenarnya itu tuh ada gap yang saya lompati karena seperti yang tak bilang di video depan itu, kalau itu tuh saya belum siap cerita Mbak Bu Besti. Jadi saya itu ceritanya itu melompat dari lulus SMA langsung saya lompat ke pas waktu saya jadi TKW kayak gitu. Jadi ada gap yang saya lompati, saya lewati yang tidak bisa saya ceritakan karena alasan waktu itu masih menjadi luka yang sangat menganga sekali. Jadi saya belum siap bercerita kepada Mbak Bu Besti sekalian. Bukan saya bermaksud untuk malu mengakui status saya atau bagaimana, bukan. Tapi memang waktu itu saya itu masih kayak belum siap saja untuk bercerita. Nah sekarang mau tidak mau saya harus bercerita karena ya saya sudah pulang ke Indonesia kemarin. Karena sebelum saya berangkat cuti kemarin itu saya sudah berpikir nanti kalau seumpama saya bikin video di Indonesia pasti akan timbul tanda tanya, pertanyaan-pertanyaan di Mbak Bu Besti. Ternyata apa yang saya pikirkan bener kedadian. Kalian bertanya kok gini, ini siapa, itu siapa, itu siapa, kayak gitu kan. Jadi mau tidak mau, jadi saya harus mempersiapkan diri saya untuk bercerita kepada kalian. Tapi ini ceritanya tidak bisa secara detail, jadi saya menceritakan garis besarnya saja dengan alasan privasi dan nama baik keluarga, oke? Jadi biar kalian tidak bingung, saya tahun ini tuh usianya 40 tahun Mbak Bu Besti.
Terus waktu itu saya bilang di vlog sebelumnya kalau usia saya itu 17 tahun lebih, itu tuh sebenarnya hanya jokes, bercandaan, guyonan, tidak serius. Sebenarnya ini tuh bercandaan yang universal, nggak cuman di lingkungan saya saja, sudah banyak yang guyonan seperti itu. Jadi maksudnya 17 tahun lebih itu bukan lebih sebulan 2 bulan, tapi lebihnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kayak gitu, biar kita itu kelihatan kayak muda, kayak gitu loh. Saya nggak expect kalau ternyata banyak yang percaya kalau waktu itu saya usianya masih 17 tahun, padahal saya sudah bangkoten kayak gini ya toh. Saya nggak expect kalau ternyata masih ada yang percaya kalau usianya benar-benar 17. Waktu itu kalau nggak salah saya usianya sekitar 35 atau 36 tahun. Saya lupa kapan saya bikin videonya, pokoknya waktu di tempatnya Akong ya toh. Kenapa saya bilang kok usia saya itu 17 tahun lebih? Karena saya tidak ingin Mbak Bu Besti itu tahu usia saya yang sebenarnya. Di Indonesia itu ini tuh sebenarnya kayak pertanyaan yang tidak harus ditanyakan. Jadi kalau orang itu tahu usia cewek itu berapa, biasanya akan timbul pertanyaan, kok usia segini belum nikah? Apa nggak ingin punya anak? Apa tidak ingin berkeluarga? Dan lain sebagainya. Pokoknya pertanyaan yang mengarah ke pernikahan kayak gitu. Saya bikin jokes seperti itu, usia saya 17 tahun lebih itu biar tidak ditanya seperti itu Mbak Bu Besti. Nanti kalau kalian tahu usia saya yang sebenarnya misal 36 tahun, kok usia segini kok belum menikah kayak gitu, nanti akan merembet kemana-mana pertanyaannya. Kalau saya bilang saya sudah menikah, nanti takutnya dikorek-korek tentang masa lalu saya, tentang mantan suami saya, tentang anak saya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya menjaga privasi mereka. Makanya saya tidak bercerita sama sekali di dalam vlog kayak gitu ya, Mbak Bu Besti. Oke. Nah, bocil yang biasa saya sebut itu adalah benar anak kandung saya yang saya kandung selama walaupun tidak 9 bulan. Karena dia itu waktu umur 5 bulan itu sudah mau keluar. Jadi waktu saya hamil 5 bulan itu dia itu pembukaan 7, saya harus menginap di rumah sakit sekitar 1 minggu atau 10 harian waktu itu karena mau keluar, terus kemudian dikasih obat penahan sama dokternya, dikasih obat penguat kayak gitu, obat penguat kandungan yang gedenya sejempolan-jempolan kayak gini yang harus setiap hari saya minum sehari 3 kali gitu. Makanya sampai sekarang itu saya trauma minum obat ya gara-gara itu. Terus akhirnya cuman bisa bertahan sekitar nggak sampai 8 bulan lahir kayak gitu. Jadi nggak genap 9 bulan. Tapi perlu ditegaskan anak saya nasabnya itu ikut bapaknya. Jadi bukan anak yang lahir di luar pernikahan tetapi di dalam pernikahan. Dia nasabnya ikut bapaknya, diakui secara sah, secara agama maupun negara kayak gitu. Terus kemudian saya menikahnya itu memang menikah muda, tapi bukan yang muda banget Mbak Bu Besti. Ya muda-muda itu saya tuh sudah lulus SMA kayak gitu. Enggak lulus langsung menikah itu enggak, masih ada gapnya kayak gitu. Terus kok saya segini, anak saya udah jadi TNI. Jadi TNI itu minimal pendaftaran itu di usia 17 tahun 9 bulan. Bukan umur 25 tahun, 30 tahun terus baru daftar TNI itu bukan. Dan daftar TNI itu sekarang minimal pendidikan itu SMA sederajat. Nggak ada yang lulusan SMP, sekarang nggak ada. Kalau dulu memang ada, kalau sekarang nggak ada ya Mbak Bu Besti. Oke, saya lanjutkan. Nah, mantan suami saya adalah ya Pak sopir itu yang mengantarkan saya kemana-mana. Yang waktu pembaretan anak saya kemarin itu beliau pakai seragam biru muda itu, ya itu bapak ya. Bapak kandungnya ya itu. Terus, kenapa saya kok tidak mau cerita? Jadi ceritanya dulu itu waktu saya berangkat ke Taiwan itu sebenarnya tidak murni 100% untuk alasan ekonomi. Bukan, kalau dibilang alasan ekonomi juga enggak, karena saya tidak kekurangan duit waktu itu. Terus kemudian kenapa saya harus ke Taiwan? Ya karena kalau tidak ke luar negeri, saya tidak bisa berpisah dengan bapaknya anak-anak. Waktu itu ya karena kita itu masih muda, egonya masih sama-sama tinggi, terus kemudian komunikasi yang buruk, terus dapat komporan kanan kiri, ya akhirnya ya berpisah. Terus dulu itu saya berpikir kalau seumpamanya saya cuman merantau di dalam negeri, cuman minggat di dalam negeri, kayak misal luar kota atau luar pulau, pasti saya akan diparani. Saya tidak akan bisa lepas dari beliau. Terbukti sampai sekarang masih ditungguin. Jadi satu-satunya cara untuk bisa lepas dari
bapaknya anak-anak ya minggat ke luar negeri. Jadi dulu alasan saya untuk ke luar negeri itu sebenarnya alasan utamanya adalah kabur. Basa Jawane minggat. Iya, karena saya mau berpisah sama suami saya. Kalau tidak ke luar negeri tidak mungkin bisa berpisah kayak gitu. Jadi saya menggugat cerai suami saya itu di Taiwan. Karena memang alasan ke Taiwan, alasan ke luar negeri ya memang mau berpisah kayak gitu. Terus kemudian waktu sudah selesai, sudah berpisah itu, sudah ketok palu, sudah cerai, itu saya bilang ke mantan suami saya bilang seperti ini, akta cerainya sudah jadi, silahkan diambil di pengadilan agama. Saya bilang seperti itu, terus kemudian beliau bilang kalau nggak ada akta cerai dan pokoknya saya lupa beliau itu bilang tepatnya seperti apa, cuman yang saya ingat beliau bilang kalau tidak akan menikah lagi kayak gitu. Jadi nggak ada akte ceraian kayak gitu. Terus karena saya berpikir waktu itu mungkin beliau sedang panas-panasnya jadi ngomong seperti itu, ya saya jarkan saja. Terus saya itu pernah pulang pada tahun 2019, Mbak Bu Besti, saya sudah pernah bercerita kan, saya pulang pada tahun 2019 dan saya pikir karena saya sudah berpisah ya sudah bebas lepas sama mantan suami saya kayak gitu ya. Taunya tidak. Begitu saya pulang itu kan tadinya anak saya itu ikut ibu saya. Tapi sekitar selang beberapa minggu kayak gitu diambil sama bapaknya. Ya ibu saya tidak bisa apa-apa karena tetap menang orang tua kandungnya ya kan. Jadi ya itu selama saya di PT sampai 3 tahun saya merantau di Taiwan yang pertama itu tiap hari itu nangis saya itu. Nangisnya ya karena memikirkan oh kok saya itu sampai cerai kayak gini, terus anak saya ikut bapaknya, nanti kalau saya nggak boleh ketemu kayak mana, nggak boleh komunikasi kayak mana, kayak gitu. Saya dulu kan sama bapaknya anak-anak itu pacaran dari kelas 1 SMA sampai lulus SMA, terus kemudian menikah itu. Jadi saya mengenal beliau itu sudah lama sekali kayak gitu. Makanya setiap hari itu saya nangis di PT, teman-teman PT saya itu sudah tahu semua tentang saya, jadi mereka yang selalu menenangkan saya ketika menangis itu selalu yang mengelus pundak saya, kepala saya setiap kali saya menangis di Taiwan itu yo, makan sambil nangis, nyapu sambil nangis, bawa ama jalan-jalan sambil nangis, mandi nangis, tidur nangis, wes pokoknya obah saja nangis. Jadi badan saya itu sampai kurus sekali dulu waktu pertama kali saya di Taiwan. Terus saya pikir waktu saya pulang ke Indonesia itu tak pikir yus bar rampung gitu ya urusannya sudah tidak akan dikejar lagi sama mantan suami saya. Ternyata tidak, karena begitu saya pulang ke Indonesia anak saya itu langsung nyusul ikut saya tinggal di tempat saya, di rumah ibu saya itu. Dan karena anak saya di situ, bapaknya sehari itu hampir lebih dari 5 kali datang. Alasannya ya jemput anaknya, nganter anak sekolah, nganter makanan, ngasih duit, nengokin anaknya. Pokoknya ada aja lah alasannya. Sehari itu hampir 5 kali atau berapa kali gitu datang ke rumah. Alasannya seperti itu. Tapi dulu itu saya nggak mau ngelihat beliau. Jadi saya tahu kalau beliau datang ya udah ben ditemoni anak kayak gitu. Saya nggak mau ngobrol, nggak mau apa. Pokoknya saya nggak bertatapan muka sama beliau, tidak berjagongan berhadapan-hadapan gitu, tidak. Ya yang penting tahu ya udah kayak gitu aja. Terus karena beliau setiap hari datang ke rumah itulah yang membuat saya sampai kemarin itu bertahun-tahun tidak berani pulang. Saya menunggu biar beliau itu menikah dulu. Nanti kalau beliau sudah menikah berarti kan saya aman. Saya pikir seperti itu. Sampai saya bertahun-tahun 7 tahun tidak pulang. Jadi setiap kali lebaran, setiap kali maaf-maafan itu anak saya selalu bertanya, "Bu, tidak pulang." Sebenarnya hati saya itu menangis sekali Mbak Bu Besti ditanya anak seperti itu, tapi ya gimana, kalau saya pulang itu nanti mantan suami saya masih ngejar terus kayak gitu. Saya berpikir seperti itu dulu. Jadi ya tidak berani pulang walaupun kita itu sama-sama sudah punya orang baru, tapi ya tetap ada ketakutan seperti itu. Jadi walaupun kita berpisah, kita sudah punya orang baru masing-masing kayak gitu, tetap saja kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus kemudian kemarin pas waktu anak saya bilang kalau dia itu mau daftar TNI, tadinya kan saya tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan mantan. Ya bukan sama sekali sih. Ya mantan suami saya beberapa kali itu tuh ngontak
kayak membuka jalan untuk komunikasi dengan membicarakan perkembangan anak. Misal anakmu kayak gini, begitu dikirimi foto video tentang anak saya, tapi saya tidak pernah merespon. Maksudnya ya saya respon itu ala kadarnya kayak gitulah Mbak Bu Besti, kayak gitu, karena saya tidak mau berkomunikasi lagi. Terus kemudian karena kemarin itu anak saya bilang kalau mau daftar TNI, jadi saya pikir karena saya di Taiwan, saya nggak mungkin bisa jalan sendiri ya kan. Terus kalau seumpamanya kita tetap seperti ini nanti yang jadi pertaruhan adalah masa depan anak-anak kita. Akhirnya saya menurunkan ego saya untuk kembali berkomunikasi dengan bapaknya dengan tujuan mengantarkan anak ini biar bisa menuju ke cita-citanya, bisa meraih cita-citanya kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ya kemarin baru mulai komunikasi lagi, tapi di dalam komunikasi itu kita tetap profesional sebagai orang tua tapi bukan suami istri. Jadi kita komunikasinya itu cuman membahas tentang ya bagaimana biar anak ini bisa mencapai cita-citanya, bisa menggapai cita-citanya kayak gitu. Tujuan kita hanya mengantarkan anak ini biar menggapai cita-citanya kayak gitu. Jadi komunikasinya nggak ada genit-genitan gitu, nggak ada aku sayang kamu, aku rindu kamu, itu tidak ada sama sekali Mbak Bu Besti. Jadi kita profesional sebagai orang tua kayak gitu. Anak saya ini nggak sekali jadi ya Mbak Bu Besti, daftar langsung jadi itu enggak. Jadi beberapa kali itu dia tidak lolos. Tapi saya bilang ke anak saya kalau selama kamu masih ada kemauan, mau berapa kali jatuh pun ayo tak dukung, ayo tak antarkan, ayo tak ragati, katakanlah seperti itu. Terus kemudian waktu itu Desember tanggal berapa ya saya lupa, tanggal 4 atau tanggal 5 atau tanggal 7, pokoknya ya awal Desember itu kan pengumuman. Terus kemudian ayahnya anak saya itu datang ke rumah untuk ngajakin ibu saya sama bule saya untuk menghadiri pengumuman itu kayak gitu, karena biasanya setelah pengumuman itu langsung ke pusat pendidikan kayak gitu Mbak Bu Besti, nggak ada cuti pulang dulu ketemu keluarga, itu nggak ada. Terus nanti di sana dididik selama beberapa bulan, terus nggak bisa komunikasi sama sekali. Jadi kesempatan untuk ketemu ya itu. Jadi itu ngajak anak saya ke situ, ngajak ibu saya sama bule saya. Jadi 2 orang dari keluarga saya, terus kemudian dari keluarganya suami itu ada mantan suami saya sama mertua, 2 orang, terus kemudian 1 Pak D-nya temennya anak saya ini. Terus kemudian pas waktu pengumuman itu yang saya cerita kalau ibu saya hilang itu tuh sebenarnya pas pengumuman itu karena saking banyaknya orang, ada ribuan orang di situ, terus tiba-tiba hujan jadi kepisah, makanya ibu saya hilang. Terus waktu kita deg-degan nunggu pengumuman, kan banyak sekali yang tidak lolos itu keluar dulu ya Mbak Bu Besti. Aduh, saya di sini itu sudah deg-degan. Pokoknya berdoa nunggu telepon dari keluarga, tapi saya tidak mau menerima telepon dari anak saya. Karena kalau anak saya sudah menelpon, berarti itu dia tidak lolos. Karena HP-nya itu yang tidak lolos itu dibagikan duluan, kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau yang lolos itu HP-nya belum dibagikan sebelum selesai pengarahan, kayak gitu. Saya berdoa semoga anak saya tidak menelpon. Saya berdoa semoga yang menelpon itu kayak bule saya atau bapaknya kayak gitu. Terus kemudian selang beberapa waktu sekitar 30 menitan itu baru anak saya ngabari, Bu, alhamdulillah saya lolos kayak gitu kan. Terus langsung nangis di situ, ya Allah ini mengkorok semuanya Mbak Bu Besti. Dan dia itu kemudian nggak berapa lama itu telepon saya dan mengucapkan, Bu terima kasih sudah tanpa ibu saya nggak akan bisa sampai di titik ini, seperti itu. Terus kemudian dia juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, terus kemudian kepada mboknya. Mbok di sini adalah panggilan untuk nenek dari pihak bapak ya Mbak Bu Besti. Kalau panggilan untuk ibu saya itu dia panggilnya Uti. Kalau panggilan untuk ibunya bapaknya itu panggilnya Mbok. Dia itu berterima kasih sama mboknya itu karena waktu saya tinggal di Taiwan ikut bapaknya, karena bapaknya itu kan kerja di pemerintahan dan biasanya itu dapat piket yang mendadak, dapat giat mendadak kayak gitu, nggak peduli tengah malam, nggak peduli pagi buta kayak gitu. Itu yang ngerawat ya mertua saya ini. Makanya anak saya itu berterima kasih sekali karena dari kecil sudah diopeni sampai bisa seperti itu kayak gitu. Jadi kita itu pas waktu itu tangis-tangisan kayak gitu. Terus kemudian karena anaknya sudah jadi, keluarga itu moyoi untuk balikan saja. Jadi
wong anake wis dadi. Terus sama-sama belum menikah. Nyari apa? Balikan saja. Daripada menikah lagi nanti ya saya bisa dapat yang lebih dari mantan suami saya. Dan mantan suami saya itu juga bisa dapat yang lebih dari saya. Tapi tidak akan ada yang bisa melebihi orang tuanya sendiri. Sayangnya sama anak kayak gitu, semuanya tuh bilang gitu. Tapi waktu itu saya tidak menggubris, kayak ya udah angin lalu saja seperti itu ya Mbak Bu Besti. Terus sampailah pas waktu pelantikan. Nah pas pelantikan itu kan saya bilang saya tidak bisa cuti pulang ya kan. Itu yang datang itu kan keluarga saya sama keluarga bapaknya. Kita rombongan bareng berangkatnya gitu, ada 2 mobil kayak gitu. Terus kemudian kalian tahu pas waktu pelantikan itu dia itu yang datang ke tempatnya dia upacara berdiri itu kan bapaknya, soalnya yang lain kan tua-tua kayak gitu Mbak Bu Besti, Mbambai kan repot kalau seumpamanya ikut umpel-umpelan kayak gitu. Yang datang itu bapaknya sama saudara-saudaranya yang muda ya, kayak buliknya, kayak ponakannya, kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus pas waktu dipelukan bapaknya, yang ketemu duluan kan bapaknya ya, langsung dipeluk kayak gitu kan. Juga tahu apa yang kamu rasakan. Penuh rasa benci. Itu kalian tahu, itu yang ditanyakan saya, ibu mana ya, ibu mana ya, kayak gitu. Karena sebelum anak saya dikarantina di pusat, tes pusat itu, dia bertanya, Bu, misal saya lolos kayak gini, nanti pelantikan ibu pulang ndak, kayak gitu. Terus saya bilang, diusahakan ya, soalnya ini ikut orang, kalau ndak dapat izin majikan juga tidak akan bisa seenaknya pulang kayak gitu. Tapi dia berharap sekali kalau saya pulang, makanya pas pelantikan itu dia itu nyariin saya, pokoknya dipeluk bapaknya itu yang ditanyain, ibu mana ya, ibu mana ya, ibu mana ya, kayak gitu. Bapaknya itu sampai lemes, mau pingsan karena bingung mau jawab apa pas anaknya tanya seperti itu. Jadi waktu pelantikan itu semuanya nangis Mbak Bu Besti karena melihat anak saya yang nyariin saya, karena dia sangat berharap sekali kalau saya pulang waktu itu. Terus akhirnya ya pulang, tapi kan pembaretan itu, dan itu saya pulangnya nggak ngomong sama siapapun termasuk mantan suami saya, itu tidak tahu kalau saya pulang. Jadi yang tahu saya pulang itu cuman Wahyuni, Vivia, ibu saya, sama bule saya. Yang lainnya itu tidak tahu, semuanya tidak tahu. Terus kemudian awalnya itu ya saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya kalau saya tidak mau balikan kayak gitu, tidak mau, karena saya itu ya masih merasakan sakit hati dulu itu. Terus kemudian ya udah nggak ada niatan untuk menikah lagi, itu tidak ada. Makanya saya tidak mau cari orang baru itu ya, karena udah males, ngapainlah menikah kayak gitu kan, saya pikirannya saya seperti itu. Pokoknya waktu saya mau pulang itu kan Wahyuni juga tanya, Wahyuni ini kan saudaranya kan tetangga saya, itu bertanya kayak nanti kalau ketemu balikan tidak, saya bilang enggak kayak gitu kan. Pokoknya saya itu sebelum pulang berpegang teguh kalau tidak mau balikan. Terus kita berangkat, pas waktu berangkat ke pembaretan itu kan semobil sama mantan ya Mbak Bu Besti. Saya kan make up full itu karena anak saya itu pernah bilang kalau penderitaan anak broken home itu cuman sekedar foto keluarga saja dia tidak punya kayak gitu kan. Saya sebagai orang tua membaca seperti itu, ini reposan dia di TikTok ya, saya membaca seperti itu tuh hati saya kayak diremet-remet kayak gitu kan Mbak Bu Besti. Terus akhirnya ya udah saya pulang, saya make up full untuk tujuan foto keluarga bertiga. Jadi saya meredakan ego saya, menurunkan ego saya lagi demi anak saya kayak gitu. Terus kemudian karena kita cuman sedikit waktu itu, jadi semobil saja barengan gitu, nggak berangkat sendiri-sendiri. Pas waktu naik mobil semuanya itu udah naik duluan. Jadi mobil yang kursi tengah sama kursi belakang itu sudah dienggoni DDW. Yang tersisa cuman bagian sopir sama sampingnya sopir. Nah sopirnya kan ya Pak sopir itu, yang nyetir kan beliau kan, mantan suami itu. Jadi mau nggak mau ya saya duduk di depan kayak gitu. Nah kakak iparnya Pak sopir ini kan yang
punya mobilnya itu. Jadi bawa mobilnya kakak iparnya kayak gitu. Itu bilang ke saya kayak gini, saya mabuk Yan kalau di depan, kamu aja yang di depan kayak gitu. Alasan. Terus kemudian ya udah kita duduk di depan kayak gitu. Dari awal itu udah dipoyoi kayak gitu Mbak Bu Besti. Pokoknya di ojo-ojo disuruh balikan kayak gitu loh. Terus kemudian pas waktu nyampe di tempatnya sana, di Dikmata sana, itu tuh kita kan nungguin selesai apel ya. Kan apel dulu, itu anak-anak itu apel dulu dari jam 7 sampai jam 11 siang. Nah, waktu kita nungguin itu kan saya berdiri di depan di sekitarnya tempat apel kayak gitu. Di situ ada mantan suami, ada kakaknya suami yang punya mobil tadi sama kakaknya yang cewek. Terus kemudian mertua itu bilang ke ibu saya, bilang begini, ini bahasa Indonesianya ya. Saya bilang bahasa Jawanya dulu, terus baru saya translate ke bahasa Indonesia ya. Bilang seperti ini, Mak, ini ngomong sama ibu saya, nek cah loro kae balen bene yo Mak, kayak gitu. Ini yang cerita ibu saya ya. Jadi translate-nya begini, mertua saya itu bilang ke ibu saya, panggilnya Mak kayak gitu. Kalau dua anak itu, maksudnya saya dan mantan suami saya, balikan, nggak biarin aja ya Mak ya, maksudnya biarin, izinkan mereka kalau seumpamanya mereka memang mau balikan kayak gitu loh. Terus ibu saya bilang seperti ini, ya kurang lebihnya seperti ini, pokoknya ya kan saya sudah dewasa, sudah tua, bukan anak kecil lagi, dia yang ngambil keputusan baik buruknya, orang tua kan tidak bisa mengintervensi ya, semuanya terserah yang ngelakoni, yang menjalani kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi belum apa-apa itu sudah seperti itu mertua itu. Kan mertua itu nggak ada mantannya ya Mbak Bu Besti, jadi saya bilangnya tetap mertua. Jadi belum apa-apa itu sudah keluarganya mantan suami itu sudah bilang seperti itu. Terus kemudian pas waktu tiba waktunya datang ke pembaretannya itu, waktu yang pasang baretnya kan bapaknya, baretnya itu topinya yang warna hijau itu loh Mbak Bu Besti, yang pasang baret kan bapaknya, terus kemudian saya datang belakangan kan. Ini kan memang tujuannya memang ngasih surprise, memang saya datang belakangan biar dicariin dulu, tapi dianya itu nengok kok nggak ngelihat saya, jadinya dia pikir kalau saya itu nggak pulang lagi kayak gitu, taunya saya itu pulang. Nah waktu tahu ternyata saya pulang itu dia nangis gerok-gerok kan ya. Jadi semua orang yang mendengar cerita dari budenya itu kalau dia nangis gerok-gerok itu semua orang itu ikutan nangis Mbak Bu Besti, diceritani itu nangis beneran. Terus kemudian waktu itu kan mas fotografernya itu kan mau foto keluarga kan. Kalian tahu habis meluk saya itu kan, bapaknya kan di sampingnya ya. Ini mungkin nggak ke foto, bapaknya kan di sampingnya. Dia itu kayak ngerangkul rapet bapak ibunya. Jadi saya di sampingnya itu dirangkul rapet, bapaknya itu dirangkul rapet. Terus disitulah hati saya itu kayak diremas-remas Mbak Upesi. Ya Allah, anak saya seperti ini ditunggoi ayah sama ibunya itu seperti ini reaksinya. Terus saya masih berpegang teguh pada prinsip saya seperti itu, padahal bapaknya itu ya dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu masih ngejar terus kayak gitu kan. Dan beliau juga tidak menikah walaupun beliau itu ada berkali-kali ada orang baru kayak gitu. Terus akhirnya ya sudahlah, kalau memang masih jodoh saya ya wis enggak apa-apa. Saya terus akhirnya seperti itu melihat reaksi anak saya yang ngerangkul rapet kita berdua itu, jadi kayak ya Allah kayak gitu. Jadi ya piye ya namanya seorang ibu terus ngelihat reaksi anaknya seperti itu tuh langsung kayak diremes-remes gitu loh Mbak Bu Besti. Jadinya ya sudahlah, ya wes. Makanya tadinya sebelum saya pulang cuti itu kayak saya masih berpegang teguh kalau saya nggak mau balikan, tapi begitu saya nyampe rumah berdiri di hadapan anak saya, berdiri di hadapan mantan suami saya, sudah benteng pertahanan saya itu runtuh semuanya Mbak Bu Besti. Makanya ya saya pas waktu pulang kemarin itu kemana-mana sama mantan suami saya ya karena seperti itu. Terus karena kita kemana-mana bareng dan ada kayak kita ngobrol deep talk kayak gitu, ngobrol dari hati ke hati, itu saya meluapkan semua apa yang dulu ganjel di hati saya luapkan semuanya. Seperti yang tak bilang tadi, waktu itu sebelum berpisah kan komunikasi kita yang sangat buruk sekali ya Mbak Bu Besti. Itu saya bilang ke mantan suami dan beliau bilang sebenarnya itu bukan komunikasi buruk, tapi beliau itu menghindari
kayak biar nggak berantem, biar berantemnya itu nggak semakin parah kayak gitu. Jadinya beliau itu pilih diam, tapi diamnya ini tidak menyelesaikan masalah. Beliau itu diam karena tidak mau berantemnya itu tambah parah, tapi saya itu merasa diabaikan, tidak ada penyelesaian, tidak ada titik terang kayak gitu. Makanya ya itu, terus saya bilang ke beliau kalau apapun itu, komunikasi itu harus didahulukan, komunikasi itu harus kayak diutamakan karena ini yang menentukan segalanya. Saya bilang seperti itu, biar nggak berantem dilihat orang, ya bicarakan baik-baik berdua. Saya itu maunya begini, saya itu maunya begini, nah kita ambil jalan tengahnya biar kita bisa jalan bareng, seperti itu. Saya bilang seperti itu ke beliau. Terus akhirnya ya kita sama-sama menyadari kesalahan kita di masa lalu, ya sudahlah. Terus saya bertanya, terus kita ini gimana selanjutnya? Ya beliau ngajak untuk ya kita perbaiki lagi rumah tangga kita, tapi karena saya di sini masih terikat kontrak, makanya ya belum menikah kembali. Minta doanya saja, doa yang terbaik untuk kita semua kayak gitu. Wes ngono Mbak Bu Besti. Jadi tadinya itu tidak ada kepikiran sama sekali untuk balikan atau bagaimana. Tapi begitu melihat reaksi anak saya seperti itu, begitu berhadapan sama mantan, ternyata bukan CLBK, bukan cinta lama bersemi kembali, tapi memang dari dulu cintanya tidak pernah padam. Kayak gitu Mbak Besti, makanya kita sama-sama belum menikah, karena ternyata beliau itu maunya menikah itu nunggu saya nikah dulu. Dan saya itu maunya pulang itu ya nunggu beliau nikah, jadi enten-tenan, tapi sing dienteni bodo karo mongso kabeh kayak gitu. Ya sudah begitu. Ini bukan karena saya tidak cerita kemarin, saya tidak cerita itu bukan karena saya malu mengakui anak saya, tidak. Saya tidak pernah malu mengakui anak saya karena anak saya itu Masya Allah sekali. Dia itu anak yang baik, anak yang sopan, walaupun broken home, dia tidak pernah salah arah, tidak pernah salah jalan. Dia selalu anak yang membanggakan saya, membanggakan orang tuanya. Dia anak yang sangat sopan sekali. Kalau orang bertemu anak saya itu bosone melipis. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya anak-anak muda itu jarang yang bisa boso, tapi dia bosone melipis. Ya semuanya itu karena didikan bapaknya. Kalau sekarang anak saya berdiri jadi abdi negara, jadi TNI, kalau dibilang yang hebat saya tidak. Anak saya hebat karena dia bisa berusaha untuk dirinya sendiri sampai seperti itu. Saya punya uang, bapaknya punya uang. Kalau dia tidak ada kemauan, kalau dia tidak ada usaha sendiri, ya tidak akan jadi apa-apa. Jadi ya bapaknya juga hebat. Kalau beliau tidak mendidik anak saya dengan sangat baik, anak saya tidak akan jadi seperti ini. Jadi ya semuanya hebat. Tidak ada yang mentol salah siji Mbak Bu Besti. Semua kerjasamanya bagus kayak gitu. Anaknya alhamdulillah dia tidak pernah salah jalan, itu yang paling saya syukuri. Saya dulu waktu diperaduli bapaknya, anakmu begini kayak gitu kan ya, namanya orang tua, terus kemudian anaknya remaja itu kan biasanya suka tawuran, suka kayak gitulah Mbak Bu Besti, kayak ngono kayak lah. Pesan saya sama anak saya itu cuma seperti ini. Saya tahu kamu muda, darah muda itu kayak emosinya masih bergejolak karena saya pernah muda di usiamu. Tapi yang harus kamu ingat, kemanapun kamu pergi, terserah kamu mau pergi kemanapun, tapi yang harus kamu ingat, jangan bikin malu orang tua dan jangan nyandak barang ruwet. Itu yang saya pesan sama anak saya. Nyandak barang ruwet itu, nyandak itu kayak menyentuh sesuatu yang terlarang kayak gitu Mbak Bu Besti. Kemanapun kamu pergi, ojo nyandak barang ruwet, ojo gawe wirange wong tuamu. Saya bilang seperti itu. Jangan menyentuh barang yang terlarang dan jangan bikin malu orang tuamu. Terserah kamu mau menikmati masa mudamu seperti apa, tapi yang harus kamu ingat dua hal itu. Dan alhamdulillahnya dia tidak pernah, dia tetap ingat pesan ibu dan bapaknya seperti itu. Udah ya Mbak Bu Besti, sekarang sudah tahu kan. Jadi mantan suami saya adalah Pak sopir itu, dan Bocil adalah anak kandung saya. Kenapa saya manggilnya Bocil? Ya karena dulu itu saya bingung, biar kalian tidak bertanya dia siapa gitu, ya saya manggilnya seperti itu. Dan adik kandung saya itu sudah dewasa,
kalau tidak salah sekarang umurnya itu 35 atau 36 tahun, saya lupa. Dia kelahiran tahun 89 Desember. Dia sudah punya anak, anaknya umur 10 tahun, sudah menikah gitu. Terus kalau ada yang bilang kemarin itu kok pacarnya Mbak Dian dewasa, udah tua, udah berumur, ya logikanya Mbak Bu Besti anaknya semono gedine, mosok bapaknya sik remaja kan ya tidak mungkin gitu. Saya dan mantan suami saya itu selisihnya itu sekitar 4,5 tahun, nggak ada 5 tahun pokoknya. Beliau kelahiran tahun 81 Desember, saya kelahiran tahun 86 bulan 4. Jadi kita cuma selisih 4,5 tahun aja. Wes gitu aja ya Mbak Bu Besti ceritanya sampai di sini. Sekarang sudah siap bercerita. Jadi kalau seumpamanya saya tidak pernah berbohong pokoknya. Kalau seumpamanya tidak sama dengan cerita di vlog saya sebelumnya itu karena ada gap yang saya lompati. Oke Mbak Bu Besti, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya yang panjang kali lebar kali tinggi ini. Semoga kalian tidak bosan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada diberikan keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah, dan minta doanya yang terbaik untuk keluarga saya. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.